Tapi tadi kita sudah bertanya ke Bang Benny ya, bahwa si pelaku konten dalam hari yang ada di dalam tayangan tersebut itu juga bisa diseret juga secara pidana gitu loh, Abah. Loh, kalau seretnya kan bukan concernnya orang telematika, kan telematika nggak ngomong hukum. Iya kan, telematika nggak perlu juga berpikir alasan orang kenapa orang itu melakukan itu. Distribusinya? Iya, distribusinya. Kita hanya mau memastikan bahwa suatu benda, saat itu benda dari A kemudian ada jadi di si B, either si A yang menyebarkan atau si B yang mengambil tanpa izin. Gitu loh. Setelah diberikan juga kemudian either si B menyimpannya aja, apakah dia meneruskan? Setelah meneruskan apa? Meneruskan lagi dan meneruskan lagi. Yang ini berantainya di sini kan juga harus dirunut. Kan nanti siapa yang melakukan penyebaran dan yang menyebarkannya. Nah, di telematika berarti bisa dong mengecek sampai dengan dari proses sisi ini. Jejak digitalnya itu bisa kan? Iya. IP address istilahnya seperti itu gitu. Gini, IP address itu adalah hanya baru titik ke titik. Tapi IP address tersebut kemudian kita harus membuktikan si A yang mengirim apa si B yang mengambil. Sudah dicek ini? Sudah analisisnya ada? Kan belum dijadikan sebagai orang hukum. Kalau saya melakukan di situ, nanti saya dipersalahkan karena melakukan tindakan di luar wewenang. Di luar kewenangan hukum. Gitu. Saya jadi kepo banget ya. Terus melempem lagi langsung. Tapi artinya hal-hal ini dimungkinkan dan ini menjadi ranah pihak kepolisian, begitu kan Abah ya? Oke. Gini, benda ini saat A pindah ke B, ya kemudian si B ngerasa mengambil ke B, bisa dua-duanya terjadi kan? Jadi si A mengirim ke B, kemudian hilang, si B mengambil dari yang. Nah kita sekarang yang tersebar itu yang diberikan atau yang diambil. Nah ini yang harus kita memberikan informasi kepada orang. Apapun itu, semua itu bisa dicek, bisa dianalisa. Harus. Itulah hebatnya mungkin tools hukum kita saat ini ya, gitu ya, bisa dikatakan. Bukan tools hukum, jadi pertama jangan melakukan penyalahgunaan, mengasumsikan isu penggunaan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan tools yang ada. Gitu. Bang Benny, banyak yang berkomentar bahkan sudah vonis terhadap RK ini, gitu ya. Padahal tadi Karopenmas mengatakan, di Humas Polri mengatakan ini laporan baru diterima, belum diapa-apain, belum digini. Prosesnya gitu. masih awal. Nah gitu ini juga menjadi pelajaran hukum juga nggak sih buat masyarakat juga seharusnya? Harusnya itu menjadi pelajaran hukum. Harus menjadi pelajaran hukum masyarakat bahwa kalau misalnya ada seperti video seperti itu, tentu yang lebih kompeten untuk menilai bahwa apakah pelaku di dalam itu adalah benar seperti yang disampaikan oleh oleh Abah atau tidak. Kalau bahwa itu betul dilakukan oleh Abah, tentu semua dugaan-dugaan itu tidak terbantahkan. Tetapi kalau misalnya itu bukan, penasihat hukumnya boleh untuk mengambil opsi hukum. Atau misalnya pemeran boleh mengambil opsi hukum untuk buat laporan ke pihak kepolisian terkait pencemaran nama baik, kemudian terkait perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Itu bisa saja. Oke. Dan apa kemudian konsekuensinya jika tidak melaporkan? Yang dari pelakunya. Kalau dari pelaku tidak melaporkan, konsekuensinya tentu langsung kena dengan undang-undang yang bersangkutan ya? Iya, langsung. Nanti kalau misalnya dia tidak melaporkan itu, penyidik karena ini deliknya adalah bukan delik aduan, delik biasa, bisa saja langsung dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, melakukan penyelidikan kemudian disidik lebih lanjut. Itu. Nah ini pendidikan hukum lagi deh buat Bang Benny, dari Bang Benny sama dari Abah juga. Ngerekam kayak gini nih sebetulnya dibeneran atau tidak sih gitu loh? Begini, kalau dari aspek hukum merekam itu kan sifatnya kan privasi. Tadi sudah disampaikan oleh Abah tadi bahwa itu direkam dalam konteks apakah itu untuk menjadi koleksi pribadi, artinya disimpan atau itu untuk dikomersilkan. Oke, dua hal itu kita bahas satu persatu. Kalau untuk koleksi pribadi, bagaimana cara hukum? Selama itu menjadi koleksi pribadi dan itu tidak tersebar, tidak terdistribusi, artinya itu tidak menimbulkan hukum. Tidak menimbulkan masalah persoalan hukum. Saja. Karena tidak mengganggu publik Tidak mengganggu publik karena itu menjadi konsumsi pribadi. Tetapi ketika itu sudah masuk kemudian begitu ada rekam, itu dikomersilkan, disebarkan, itu sudah menjadi. Tapi namanya kita kan nggak bisa dong, kita selalu bisa mengawasi barang-barang kita. Namanya kalau misalnya barang kita hilang misalnya atau mungkin dicuri dan ternyata saya tidak tahu yang kemudian mendapati handphone itu ternyata pas dilihat di dalam ternyata ada ini seperti itu. Nah kok kami jadi diseret-seret, kok kita jadi diseret-seret gitu. Nah kalau sudah seperti itu ada dua aspek yang harus dilihat. Yang aspek paling pertama, apakah yang handphone atau alat komunikasi rekam itu hilang itu apakah hilang memang disalahgunakan oleh orang lain atau misalnya hilang itu misalkan dia punya pasangan atau lain, itu dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk melakukan pemerasan atau pencemaran nama baik, atau misal itu bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Abah itu untuk dikomersilkan. Kalau misal katakan begini, ini kita pernah punya video, kita sudah pernah berhubungan seperti ini. Nah sekarang
kamu harus memberikan sesuatu ke saya, atau misalnya ada sesuatu yang saya minta tidak terpenuhi, video ini bisa sebar. Bisa saja seperti Jadi itu. pemerasan. Jadi ancaman pemerasan. Oke.